Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidin muqallidin fiddin wa ila arwahil ulama ila milin syahidin wal auliya'i aina makanu. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa jami masyayikhina na khususan ila jami masyayikhina fi mahatil arbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhrus Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Bahrul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhrus, Syekh Ma'asum Jauhari, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Ahmad Habibullah Zaini wa Syekh Zaini Allah wa jami dzurriyyah lirbaya wa jami usulihim wa furihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa nitasaba ilaihim wa ila jami asatidina ya Allah wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila mu'allifi Manzumah Aqidatul Awam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Maki wa jami'i syurrahi hadhil manzumah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19 dan 20 yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini lewat channel YouTube saya ini kita bisa meneruskan kajian Manzumah Aqidatul Awam. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal Kanjeng Nabi sedo tilar garwa pinten, sinten asmanipun, sedaya garwa punika sami milih punapa lan minangka punapa tumrapipun sedaya tiyang mukmin. Ditanyakan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat itu meninggalkan berapa istri, siapa nama-namanya, semua istri Kanjeng Nabi itu memilih apa, dan semua istri Kanjeng Nabi bagi orang mukmin itu sebagai siapa? Jawab, tilar garwa songo. Kanjeng Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Dene asmanipun inggih punika nomor 1 Sayyidah Aisyah, nomor 2 Sayyidah Hafsah, nomor 3 Sayyidah Saudah, nomor 4 Sayyidah Maimunah, nomor 5 Sayyidah Sofiyah, nomor 6 Sayyidah Romlah, nomor 7 Sayyidah Hindun, nomor 8 Sayyidah Zainab, dan nomor 9 Sayyidah Juwairiyah. Sedaya garwa punika sami milih bondo akhirat ateges swarga nilar bondo donya. Semua istri Kanjeng Nabi yang beliau tinggalkan ini memilih harta akhirat, artinya memilih swarga, memilih surga, dan meninggalkan harta benda. Dan semua istri Kanjeng Nabi bagi semua orang mukmin ini menjadi ibu, menjadi ibunya orang mukmin, ummul mukminin. Dene syahidipun nggih punika antisinis waten wafatul Mustafa khuirna fakhtarnan nabiyal muqtafa. Antis inis waten iku ninggal saking garwa songo. Antis inis waten khobar muqaddam. Antis inis waten iku ninggal saking garwa songo. Wafatul Mustafa utawi sedane Kanjeng Nabi kang den pilih. Wafatul Mustafa utawi sedane Kanjeng Nabi kang den pilih. Pada saat wafat, beliau Kanjeng Nabi meninggalkan 9 istri. Khuyirna den kon milih sapa niswah. Khuyirna den kon milih sapa niswah, kon milih
sapa niswah nggih fakhtarna kon milih baina zinati dunya wal jannah wal akhirat nggih. Fakhtarna nuli padha milih sapa niswah. Fakhtarna nuli padha milih sapa niswah milih an-nabiyya ing Kanjeng Nabi. An-nabiyya ing Kanjeng Nabi al-muqtafa kang den nut. Al-muqtafa kang den nut. 9 istri yang beliau tinggalkan wafat tersebut itu adalah istri-istrinya Kanjeng Nabi yang dulu telah diberi pilihan oleh Kanjeng Nabi untuk memilih surga, artinya tetap menjadi istri Kanjeng Nabi ataukah memilih dunia, memilih harta benda dengan konsekuensi akan dicerai oleh Kanjeng Nabi. Jadi dikisahkan pada awalnya tolabna minhu sallallahu alaihi wasallam ma laisa indahu min zinati dunya. Pada awalnya 9 istri Kanjeng Nabi tersebut ini meminta kepada Kanjeng Nabi, meminta zinatud dunya, meminta perhiasan dunia yang tidak dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Wong namine tiyang estri nggih sami mawon nggih. Jadi senengane nggih zinatud dunya, memang wanita itu adalah perhiasan. Bahkan perhiasan yang baik itu adalah al-mar'atu as-sholihah. Jadi tidak heran kalau istrinya Kanjeng Nabi itu juga seperti pada umumnya perempuan juga meminta perhiasan ataupun harta benda yang tidak dimiliki oleh Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi tidak punya. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Kanjeng Nabi, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatikunna wa usarrihkunna sirahan jamila. Wahai Nabi, apabila para istrimu itu meminta harta benda yang kau tidak miliki, yang tidak engkau miliki, maka katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal zinatad dunya wa zina in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina. Jika kalian, berkatalah begini, jika kalian semua menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, maka kemarilah. Maka kalian semua akan aku cerai dengan baik. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa darul akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkum ajran 'azima. Tapi jika kalian semua ini menginginkan Allah dan menginginkan Rasulullah serta menginginkan kehidupan akhirat, artinya surga, maka sesungguhnya Allah akan menyiapkan kepada perempuan-perempuan yang baik dari kalian semua, akan menyiapkan pahala yang besar, yaitu surga. Nah, setelah diberi pilihan oleh Kanjeng Nabi atas perintah Allah tersebut, semua istrinya Kanjeng Nabi, ke-9 istrinya Kanjeng Nabi ini tetap memilih akhirat. Artinya tetap menjadi istrinya Kanjeng Nabi dengan catatan tidak meminta kepada Kanjeng Nabi perhiasan dunia yang tidak dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Bon, kita lanjutkan. Aisyatu aywahunna Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Aisyatun ayhunna tegese utawi niswah tis uniswah niku wau. Iku Aisyatu Sayyidah Aisyah. Yang nomor 1 Sayyidah Aisyah, wa Hafsatu lan Sayyidah Hafsah. Nomor 2 Sayyidah Hafsah, wa Saudatu lan Sayyidah Saudah. Nomor 3 nggih Sayyidah Saudah. Sofiyatu lan Sayyidah Sofiyah. Maimunatu lan Sayyidah Maimunah. Wa Ramlatu lan Sayyidah Ramlah. Hindun lan Sayyidah Hindun. Wa Zainabun lan Sayyidah Zainab. Nama istri Kanjeng Nabi. Kadza iku kaya iki Zainab. Kadza iku kaya iki Zainab, Juwairiyatu utawi Sayyidah Juwairiyah. Lil mu'minina ummahatun mardiyah ayhunna. Ayhunna utawi mengira-ngirakan mubtada. Tegese utawi niswah. Tis uniswah niku wau iku ummahatun dadi pira-pira ibu. Iku ummahatun dadi pira-pira ibu mardiyatun kang den ridhoni
Ya Allah, mardiyatun kang den ridhone lil mukminina kaduwe pira-pira wong mukmin. Lil mukminina kaduwe pira-pira wong mukmin. Yang pertama dari 9 istrinya Kanjeng Nabi yang beliau tinggal wafat, nggih. Yang beliau tinggalkan saat wafat, yaitu yang pertama adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini adalah putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, nggih. Kanjeng Nabi menikahi Sayyidah Aisyah pada bulan Syawal, tepatnya pada tahun yang ke-12 dari nubuah, ini menurut sebuah pendapat. Dan menurut sebuah pendapat pula pada saat dinikahi oleh Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah ini berusia binta sab'in, berusia 7 tahun. Menurut pendapat yang lain, saat dinikahi oleh Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah ini berumur 9 tahun, Wahia binta tis'in. Jadi memang banyak riwayat mengenai umur Sayyidah Aisyah saat dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Dan Sayyidah Aisyah ini adalah satu-satunya istri Kanjeng Nabi yang beliau nikahi dalam keadaan masih perawan, yang lainnya sudah janda. Dan Sayyidah Aisyah ini merupakan ahabbu nisaihi ilaihi, paling dicintai-cintainya Kanjeng Nabi dari istri beliau itu adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah wafat pada tahun yang ke-56, ada yang mengatakan 57 dan ada yang mengatakan 58, dan wasalla alaihi Abu Hurairah, dan pada saat mensolati Abu Hurairah ini juga ikut mensolatinya. Wa dufnat bil baqi' lailan bi wasiyatin minha, dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi', dimakamkan pada waktu malam sesuai dengan wasiat beliau sebelum wafat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah beliau putra dari sahabat Umar bin Khattab, Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab, yang dinikahi oleh Kanjeng Nabi pada bulan Sya'ban, tepatnya di permulaannya 30 bulan dari Hijriyah menurut sebuah qaul. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidah Saudah. Beliau putri dari Zam'ah, yang dinikahi oleh Kanjeng Nabi pada tahun yang ke-10 dari nubuah. Kemudian yang selanjutnya adalah Sofiyah. Yang keempat adalah Sayyidah Sofiyah. Ini putri dari Huyai bin Akhtab, yang masih tercatat keturunannya Harun bin Imran alaihi salam. Kemudian yang kelima adalah Sayyidah Maimunah. Beliau putri dari Harsi. Sayyidah Maimunah dinikahi oleh Kanjeng Nabi pada bulan Syawal pada tahun yang ke-7 saat Kanjeng Nabi sedang ihram. Kemudian yang keenam Sayyidah Ummu Habibah, atau ba'dul ulama samahu Ramlah. Sebagian ulama memberi nama Ramlah. Ini putra dari atau putri dari Abi Sufyan. Kemudian yang ketujuh adalah Ummu Salamah atau Hindun, putri dari Abi Umayyah. Dan Hindun ini atau Ummu Salamah ini dinikahi oleh Kanjeng Nabi pada akhirnya bulan Syawal pada tahun yang keempat. Fi akhir Syawalin sanata arba'in. Fi akhir Syawal sanata arba'in. Kemudian yang ke-8 adalah Sayyidah Zainab, merupakan anak perempuannya Jahsin. Sayyidah Zainab putri dari Jahsin bintu ammatihi, yang merupakan anak perempuan dari bibinya Kanjeng Nabi yang bernama Umaymah. Dan yang ke-9 adalah Sayyidah Juwairiyah. Sayyidah Juwairiyah ini putri dari Harsi, yang sebelum dinikah oleh Kanjeng Nabi beliau bernama Barroh. Kemudian setelah dinikah oleh Kanjeng Nabi beliau diganti namanya menjadi Juwairiyah. Lil mu'minina ummahatun mardiyah. Dan
semua istri-istrinya Kanjeng Nabi yang telah disebutkan tadi itu menjadi ibunya orang mukmin. Nggih. Fil ihtirami wa kulluhunna mislu ummahatil mu'minin fil ihtirami wal ijlali wa hurmati nikahihinna ala jamil umam khatabakil anbiya wal mursalin. Artinya menjadi ibunya orang mukmin, nggih. Jadi semua istri-istrinya Kanjeng Nabi itu sebagaimana ibu kita. Nggih, di dalam wajibnya kita memuliakan, nggih, wajibnya kita mengagungkan dan haramnya kita untuk menikahinya, nggih. Jadi sebagaimana ibu kita sendiri. Ngoten maksudnya. Pun kita lanjutkan soal sinten asmanipun paman saha bibinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan siapa nama paman serta bibinya Kanjeng Nabi. Jawab inggih punika asma Sayyidah Hamzah, pamannya Kanjeng Nabi bernama Sayyid kok Sayyidah nggih. Pamannya Kanjeng Nabi bernama Sayyid Hamzah dan Sayyid Abbas. Dene bibinipun asma Sayyidah Sofiyah, sedangkan bibi Kanjeng Nabi, bibinya beliau Kanjeng Nabi itu bernama Sayyidah Sofiyah. Dene syahidipun inggih punika Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza ammatuhu Sofiyatun datuhtida. Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza ammatuhu Sofiyatun datuhtida. Hamzatu tawi Sayyid Hamzah. Hamzatu tawi Sayyid Hamzah iku ammuhu pamane Kanjeng Nabi. Iku ammuhu pamane Kanjeng Nabi wa Abbasun utai Sayyid Abbas. Utai Sayyid Abbas iku kadza kaya iki madani Hamzah. Iku kadza madani iki Hamzah ngoten. Ammatuhu utawi bibie Kanjeng Nabi. Kalau amun dan amatun itu adalah saudara laki-laki dan saudara ibu ayah. Tapi kalau saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu itu namanya kholah. Ammatuhu utawi pamane Kanjeng Nabi utawi bibie Kanjeng Nabi iku Sofiyatu Sayyidah Sofiyah. Dzatuh tida kang anduweni manut marang Allah lan utusane. Dzatuh tida kang anduweni manut marang Allah lan utusane. Panjenenganipun Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dholam beliau mengatakan bahwa pamannya Kanjeng Nabi itu ada 12, okay. Yang pertama adalah Sayyid Hamzah. Okay. Sayyid Hamzah yang usianya 4 tahun lebih tua dari Kanjeng Nabi, okay. Itu selain menjadi pamannya Kanjeng Nabi juga menjadi saudara Kanjeng Nabi sesusunan tatkala beliau berdua menyusu terhadap Suhaibah Aslamiyah. Okay. Dan Sayyid Hamzah ini juga mendapat julukan Asadullah wa Asadu Rasulihi, yang artinya menjadi macannya Allah dan macannya utusannya Allah. Karena memang Sayyidah Hamzah ini terkenal sangat luar biasa di dalam jihad, di dalam berperang melawan orang-orang kafir. Beliau di dalam perang Badar juga ikut dan sangat luar biasa di dalam memerangi orang kafir. Begitu pula dalam perang Uhud, dan pada akhirnya beliau syahid di dalam perang Uhud. Beliau wafat dalam jihad di dalam perang Uhud, dan di saat wafat di dalam tubuhnya ini ditemukan lebih dari 80 luka. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat giat di dalam berperang melawan orang kafir. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa khairu syuhada'i yaumil qiyamati Hamzatu, bahwa lebih baik-baiknya orang yang mati syahid dari umatnya Kanjeng Nabi pada hari kiamat itu adalah Sayyid Hamzah. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi juga mengatakan khairu a'mami Hamzatu, sebaik-baiknya pamanku itu adalah Sayyid Hamzah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Sayyid Abbas, juga pamannya Kanjeng Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Sayyid Abu Thalib, kemudian yang ketiga adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini yang terkenal dengan kasih sayangnya terhadap Kanjeng Nabi setelah kakek beliau Abdul Muthalib wafat. Kemudian Kanjeng Nabi diasuh oleh paman beliau yang sangat begitu mencintai Kanjeng Nabi, yaitu panjenenganipun Abu Thalib
Tetapi wasohihu annahu mata kafiran. Menurut qaul sahih, beliau Abu Thalib ini wafat dalam keadaan masih kafir. Namun kalau menurut sebuah qaul atau pendapat yang dinukil oleh Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani, di mana beliau menukil dari Imam As-Subki, beliau mengatakan bahwa pamannya Kanjeng Nabi Sayyid Abu Thalib, paman beliau Kanjeng Nabi Abu Thalib ini setelah wafat dihidupkan kembali oleh Gusti Allah, kemudian beliau beriman kepada Kanjeng Nabi dan ya tentunya kepada Gusti Allah. Sedangkan yang keempat, paman Kanjeng Nabi adalah Abu Lahab, wa huwa kafirun binasul Quran. Abu Lahab ini yang memang sudah dinas kafir di dalam Al-Quran. Namun beliau setiap hari Senin ini siksanya dikurangi, sebab beliau ketika mendengar kabar Kanjeng Nabi lahir itu sangat bahagia sekali, sangat bahagia sekali sampai beliau memerdekakan budak, saking bahagiane, sehingga setiap hari Senin ini siksa beliau di neraka ini diringankan oleh Allah. Ana khufifa an kulli lailatul isnin. Kemudian yang kelima, paman Kanjeng Nabi adalah Harsu. Harsu ini merupakan akbaru auladi Abdul Muthalib, putra Abdul Muthalib yang paling tua, berarti ini pamannya Kanjeng Nabi yang paling tua, Harsu ini. Tetapi beliau wafat sebelum menemukan Islam, sebelum Islam datang beliau sudah wafat. Jadi tidak menemui zamannya Kanjeng Nabi, lam yudrik zaman Nabi satihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah Zubair. Ini juga tidak menemukan Islam, walam yudrik al-Islam. Kemudian yang ke-6 sudah, yang ke-7 adalah Jahlun bitakdimil jim al-maftuhah alal ha asakinah, Jahlun. Kemudian yang ke-8 adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah ini juga tidak menemukan Islam dan juga tidak punya keturunan, walam yudrik al-islama walam yakun lahu naslun. Kemudian yang ke-9 adalah Kusamun bi qafin matmumatin famu salasatin maftuhatin. Kusamun ini juga meninggal saat masih kecil. Kemudian yang ke-10 adalah Doror atau Diror ini. Beliau juga tidak menemukan Islam, sebelum Islam datang sudah wafat. Kemudian yang ke-11 adalah Ghaidak. Dan yang ke-12 adalah Muqawwam bi fathil wawi wa kasriha. Itulah paman-paman Kanjeng Nabi yang jumlahnya ada berapa tadi? 12. Sementara untuk bibinya Kanjeng Nabi itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah Sayyidah Sofiyah yang merupakan ibunda Zubair bin Awam, sahabat Zubair bin Awam. Kemudian yang kedua adalah Arwa. Yang ketiga adalah Atiqah. Yang keempat adalah Ummu Hakim. Yang kelima adalah Umaymah. Dan yang keenam adalah yang keempat Ummu Hakim, yang kelima Barrah, dan yang keenam adalah Umaymah. Oke, itu tadi alhamdulillah nama-nama istri beliau Rasulullah, nama-nama paman dan bibi beliau Rasulullah sudah kita ketahui, semoga dengan kita mengetahui istri-istrinya Kanjeng Nabi, nama istri Kanjeng Nabi dan nama-nama paman serta bibi Kanjeng Nabi, ini bisa menambah mahabbah cinta, menambah mahabbah kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.